bisa secara gamblang konsumen akan bicara, oh saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Ternyata ada needs yang tidak terucap secara eksplisit, tapi ada yang kita bisa gali. 1 jam ke depan atau mungkin 45 menit lah mungkin ya, kita akan coba berkenalan dulu dengan Pak Baskoro Hadi. Beliau ini adalah salah satu panel expertnya Business ID ya, tapi sekaligus juga partner saya di banyak bisnis gitu ya. Tapi saya ingin pertama dulu kenalan dengan Pak Baskoro, biar teman-teman juga kenal. Tapi sekaligus juga mungkin ada beberapa tanya jawab yang bisa kita manfaatkan. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan, nanti saya coba catat. Mungkin kenalan aja dulu Mas Baskoro itu. Boleh. Mas Baskoro ini sebetulnya siapa sih sebetulnya, dan latar belakangnya mungkin dari sisi apa ya? Mungkin profesionalnya bekerja dulu bagaimana? Monggo Pak Bas ya. Boleh. Terima kasih Pak Budi ya, sudah mengundang saya untuk live di sini, dan semoga teman-teman yang terus masuk terus nih banyak sekali ya. Semuanya sehat ya di situasi yang sekarang lagi ramai dengan corona. Ya, salamnya harus salam corona. Salam corona. Dari tadi saya belum salaman sama Pak Budi juga. Oke, mungkin saya perkenalkan diri saya Baskoro ya, Baskoro Hadi Sukatmo lengkapnya. Sebagai background saya ya terakhir bekerja sebagai TKI di Malaysia, di TKI dengan perusahaan yang namanya Fraser and Neave. Jadi Fraser and Neave itu adalah perusahaan minuman ringan yang waktu itu sempat 70 tahun partnering dengan Coca-Cola, dan FNN itu perusahaan yang terbesar di Malaysia. Karena saking besarnya akhirnya ditinggalin sama Coca-Cola yang sudah membesarkan juga. Itu. Jadi itu yang pertama. Jadi saya di situ terakhir membantu FNN sebagai GM marketing, dan posisi terakhir saya sebagai First Vice President untuk strategic commercial, menggabungkan bisnis minumannya dengan bisnis dairy ya, produk-produk yang turunan susunya. Lalu sebelum dari situ saya di KL itu hampir 5 tahun, 5 tahun ya, cukup lama lah, dan mengenal TKI yang tingkat tinggi ini ya. TKI tingkat tinggi. Ya hampir 5 tahun bisa di sana. Terus sebelum di sana itu saya bekerja untuk Wyeth. Wyeth mungkin yang lebih dikenalnya tuh susu bayi, S26. S26. Saya join di situ tidak lama setelah dibeli oleh Pfizer ya, perusahaan farmasi Pfizer. Saya di situ sebagai marketing and sales director. Dan saya juga bagian dari board of directors-nya di Wyeth ya. Jadi di situ saya hampir mungkin lebih dari 3 tahun, dari 3 tahun, karena saya bagian dari manajemen yang istilahnya dipasang oleh Pfizer sejak mereka membeli bisnis Wyeth itu. Tidak lama kemudian ternyata bisnis nutrisinya dijual lagi ke Nestle. Nah, jadi rupanya niat awal Pfizer itu membeli Wyeth itu untuk ngambil bisnis vaksinnya dari Wyeth, karena Wyeth itu bisnisnya ada yang di nutrisi bayi, dan yang satunya lagi ada di farmasi, subsetnya adalah bisnis vaksin. Jadi niat awal mereka membeli Wyeth, yang diambil vaksinnya Wyeth, lalu yang bisnis nutrisinya dijual. Nah, saat itu Nestle dan seingat saya Danone yang sangat tertarik untuk membeli bisnis nutrisinya Wyeth. Dan akhir-akhirnya Nestle yang dapat. Nah, di situ saya 3,5 tahun sebelum tadi yang saya cerita, saya pindah ke KL menjadi TKI di sana. Nah, sebelum dari Wyeth
saya bekerja di Danone, ya, Danone Aqua. Jadi di bisnis minuman, air minum mineralnya, ya, AMDK ya, air mineral dalam kemasan. Di situ saya sempat 2 tahun, dan mungkin itu di saat saya sama Pak Budi dalam satu grup tuh, di grup Danone. Betul. Hanya bedanya Pak Budi di Sari Sadanya, saya ada di bagian Aquanya. Walaupun Pak Budi akhirnya juga di total grup Danone-nya ya Pak Budi. Betul. Lalu dari situ sebelumnya pun saya pernah bekerja untuk Fonterra. Ya. Fonterra, saya cukup lama di Fonterra karena di Fonterra itu saya membangun bisnis Unlean. Jadi dalam beberapa kesempatan, dalam seminar, dalam business advisory, saya selalu menggunakan contoh Unlean, dan alhamdulillah kesuksesannya Unlean dari saat dia menjadi produk yang sangat kuat, menjadi brand yang sangat besar, dan akhirnya menjadi bisnis yang sangat besar pula. 7 tahun alhamdulillah saya bisa berhasil, ya tentunya dengan tim juga, mengembangkan bisnis Unlean di Indonesia. Unlean itu alhamdulillah dari sejak saya masuk di tahun 2000 sampai 2007 menjadi produk yang tidak hanya kuat tapi menjadi brand yang sangat kuat, dan akhirnya bisnis yang sangat besar. Dan saya menerima tantangan pada saat itu, regional presidennya menantang saya, gimana Baskoro menjadikan Unlean menjadi bisnis Fonterra yang terbesar di dunia. Saya bilang pada saat itu, kasih saya nggak banyak, waktu itu cuma $1 juta. Kalau diminta 3 tahun, ya insya Allah nanti saya bisa jadiin lebih awal. Dan alhamdulillah, jadi Fonterra Unlean Indonesia menjadi jualannya Unlean yang terbesar untuk Fonterra di dunia. Dan saya bangga, bukan bangga terhadap diri saya sendiri, tapi bangga menjadi orang Indonesia, karena jarang-jarang sekali orang Indonesia bisa berkompetisi dengan rekan-rekannya dalam satu organisasi, mengangkat satu produk atau mengangkat satu bisnis yang dalam skala dunia. Dan itu saya sangat banyak belajar di situ. Oleh karenanya, dari apa yang saya pelajari itu juga banyak yang saya share ke teman-teman di business advisory dalam saat pendampingan ataupun dalam seminar umumnya. Ya. Lalu sebelumnya saya pernah di Pepsi Cola. Di Pepsi Cola itu saya membantu Pepsi Cola. Saingannya Coca-Cola. Ya, masih merah kan? Saya sayangnya udah nggak biru lagi. Tapi hijau, karena brand yang saya launch waktu itu adalah bukan Pepsi-nya. Takut soalnya mau nge-launch Pepsi ngelawan Pak Budi. Jadi pada saat itu Pak Budi, kita berpikir bagaimana Pepsi masuk secara total company, dan kita sadari nggak beranilah lawan Coca-Cola yang sudah malang melintang di Indonesia. Jadi entry strateginya pada saat itu kita masuk ke kategori yang memiliki kans untuk bisa besar dengan memandang kompetitor apa atau kategori apa yang bisa dimasuki. Nah, sebagai background aja, di pasar Indonesia sebenarnya yang paling besar itu adalah, kalau di kategori minuman, yang pertama itu adalah air mineral, ya. Terus yang kedua teh, baru yang ketiga carbonated soft drink, namanya CSD ya, hal itu istilah umumnya. Jadi carbonated soft drink itu yang ada karbonasinya ya, kayak Coca-Cola, Fanta dan seterusnya. Nah, akhirnya pada saat itu kami berpikir bahwa untuk masuk ke Indonesia itu, kans untuk menangnya yang lebih besar itu, paling tidak bisa menjadi besar, adalah melalui teh. Kita waktu itu sudah pikirkan juga masuk melalui air mineral kah atau teh kah, yang pasti bukan karbonasi. Akhirnya saya bantu di situ, dan Pepsi meluncurkan produk yang namanya Teh Kita, yaitu di awal tahun mungkin 95-96 ya. Jadi di saat itu launch Teh Kita, dan sekali lagi alhamdulillah di test market yang masuk pertama di Jakarta itu bisa langsung menjadi nomor 2 di pasar teh kemasan. Jadi pada saat itu ngalahin yang namanya Lipton Iced Tea, mungkin yang di era saat itu udah mengenal teh, pasti mengenal Lipton Iced Tea, itu produknya Unilever, itu bisa kita lampauin.
Dan produknya Pak Budi yang namanya waktu itu belum Fresh Tea tapi masih High C, itu juga terlampaui, dan alhamdulillah jadi menjadi kategori penantang utamanya si Sosro. Jadi bisnisnya Pepsi as part of the entry strategy ke Indonesia berhasil karena niatnya adalah dikala akhirnya distribusi sudah terbentuk, bisnisnya sudah mulai ada lah cuannya istilahnya, pendapatan yang cukup besar, itu yang akan menjadi basis nantinya untuk portfolio produk Pepsi Cola yang lain masuk. Dan memang keberhasilan itu sayangnya tidak dilanjutin, tapi kita bisa bahas itu kenapa. Lebih kalau saya ngelihatnya sih itu lebih ke arah partnershipnya antara Big Pepsi Cola Company dengan Salim Groupnya, itu bisa kita bahas. Jadi sebenarnya yang saya sedih adalah beberapa waktu lalu akhirnya Pepsi harus keluar. Sebenarnya bukan masalah brand, bukan masalah, tapi kalau saya ngelihatnya sebagai masalah nggak kuat dengan Coca-Cola. Itu udah pasti, makanya Pepsi-nya nggak pernah diluncurkan. Nah itu jadi itu di Pepsi. Dan sebelumnya di awal karir saya lulus waktu itu kembali dari New Zealand, sekolah bisnis. Saya mulainya itu nggak di bisnis lain. Waktu itu saya ingat orang duyun-duyun masuk ke industri bank dan lain sebagainya. Tapi saya mulainya di Indoed ya, Ogilvy. Saya niatkan sekali itu, saya nggak mulai langsung di consumer goods atau even di bank, karena pada saat itu saya merasa komunikasi saya itu masih kurang ya untuk personal communication ataupun professional communication. Akhirnya saya masuk ke industri periklanan, ya subset dari industri komunikasi, dan saya banyak sekali belajar di Indoed. Yang kebenaran saya bersyukur yang namanya Indoed afiliasinya Ogilvy, ya mungkin yang kenal dengan industri. Saingannya bukannya sama Piakto tuh. Jadi alhamdulillah saya pada saat di Ogilvy banyak belajar dari perusahaan yang besar itu, karena kliennya juga bersyukur cukup besar-besar juga. Jadi saya kebagian nanganin klien Unilever, nanganin klien Nestle, ya Milo produknya waktu itu yang saya tanganin. Lalu ada Pepsi Cola sendiri yang akhirnya saya istilahnya diajak untuk join mereka. Itu 3 perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya saya berhasil tanganin, dan saya berhasil banyak belajar dari klien-klien besar itu, karena typical big agency itu big client itu juga kita jadi karena tantangannya cukup tinggi, tuntutannya juga cukup tinggi, akhirnya kita juga harus sebagai agensinya juga harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi di saat era tahun 90-an awal itu di industri periklanan itu memang backgroundnya tidak banyak yang datangnya dari marketing. Dan alhamdulillah karena saya belajar bisnis dan marketing, saya bisa berkontribusi banyak ke klien-klien saya tadi itu, dengan tidak hanya masuk ke solusi komunikasi saja, karena komunikasi itu kan subset dari bagian dari marketing. Justru kalau mungkin teman-teman yang sudah mengalami, komunikasi is almost something yang very critical ya. Jadi kalau kita nggak berhasil di titik komunikasi dalam bisnis, forget it ya. Yang namanya brand positioning, yang namanya business proposition, yang namanya niatan itu harus terkomunikasikan dengan baik kepada prospek kita, mau itu customer atau consumer, mereka harus paham. Jadi ya saya di awal memang saya desain diri saya untuk masuk ke industri komunikasi, karena itu tadi kebutuhan saya untuk bisa lebih fasih berkomunikasi untuk tingkat personal maupun profesional. Kira-kira itu sih background yang panjang mungkin ya itu penting sih saya rasa kasih gambaran. Jadi seperti yang tadi saya ingin kenalkan juga Mas Baskoro Hadi, yang selama ini juga ikut membantu teman-teman ya yang lainnya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kita coba kasih ke Mas Baskoro untuk bisa coba berikan pandangannya.
Tapi dari sisi saya dulu mungkin secara umum ya, Mas Baskoro kan baru balik nih, belum lama lah, mungkin 2 tahun ya, baru balik kembali ke Indonesia. Lalu waktu itu kita ajak terlibat juga membantu teman-teman yang size-nya, ukurannya masih mungkin kecil ya, masih UKM dan belum terlalu besar. Nah, pertanyaannya banyak adalah dari sisi mereka teman-teman UKM ini kan merasa selalu mungkin karena kecil, mungkin nggak punya dana, nggak punya apa. Apakah dari sisi misalnya membangun marketingnya, ya melakukan aktivitas marketing atau membangun rencana marketing, atau mungkin membangun bisnisnya bisa lebih cepat dengan dana yang terbatas, itu pandangannya Mas Baskoro gimana itu? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan juga saya pikir memang pertanyaan itu benar sekali Pak Budi. Banyak yang dilontarkan atau bahkan banyak yang tidak pede untuk menanyakan kadang-kadang. Yang saya pelajarin sebenarnya, pertama, apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam skala tertentu, mau itu kecil, menengah atau besar, itu kebanyakan masih sangat relevan across industry. Jadi terlepas dari besarnya bisnis itu, yang terpenting adalah disiplin dalam cara pemikiran dan approach-nya. Itu yang saya alami. Contohnya aja satu lah kita ambil, mungkin dari sisi research. Ya, research kan sangat terkenal lah. Pertanyaan Bang Dodi itu tadi soal research juga. Ya, jadi benar sekali, dari sisi research kan sebenarnya kita butuh research itu untuk apa sih? Ya. Sebenarnya kan kita yang namanya berbisnis, kita harus tahu siapa yang kita targetin, bukan hanya sisi dari demografinya, bukan hanya dari sisi sosioekonominya, tapi benar-benar sangat mengenal yang namanya prospek kita. Nah, sebenarnya itu tingkatannya untuk mendapatkan informasi itu banyak. Tapi yang terpenting di awalnya adalah kita harus tahu bahwa kebutuhan untuk mengenal prospek kita itu penting. Itu yang terpenting. Jadi jangan dipikirkan bahwa kalau itu butuh, harganya menjadi mahal dan saya tidak akan mampu dari sisi finansial. Yang terpenting adalah kemampuan kita untuk tahu bahwa itu kita butuh. Because when there is a needs, itu mau nggak mau harus kita penuhin. Nah, kembali ke research tadi itu, saya selalu berpandangan bahwa in any life stage kita, mau kita berbisnis atau tidak, kalau kita tidak bisa membayar satu informasi, kita harusnya tetap harus cari tahu. Nah, dari awal yang terendah yang paling murah adalah asumsi. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, kalau kita masih belum bisa bayar research, berasumsilah, karena di situ yang akan membuat kita ada pijakan kemana kita akan berjalan maju. Kalau kita sudah biasa berasumsi, biasanya masih juga tidak mahal dari sisi finansial adalah berhipotesalah. Itu masih juga masih gratis. Kalau kita sudah terbiasa berasumsi, kita sudah terlatih untuk berhipotesa, insya Allah bisnis kita sudah semakin besar, kita sudah punya dana untuk melakukan research. Nah, research pun kita bisa bermula dari survei. Jadi kalau ada event di perusahaan besar pun, karena nggak selamanya segala sesuatu kalau butuh jawaban itu kita harus meresearch, kita hire research agency, dananya besar. Kita bisa melakukan yang namanya desktop research, itu namanya survei. Nah, zaman sekarang apalagi kan di online, di Google bisa kita lakukan. Google Survey ada. Google Survey, Monkey Survey itu juga gratis kan Pak ya? Nah, dari situ kita akan berpijak terus. Yang penting disiplin kita, kehausan kita untuk mengenal prospek kita itu akan terbangun dari situ. Nah, lalu dari situ pun nanti akhirnya yang seperti kami alamin. Silakan aja, nanti saya catat ya. Ya, contohnya kayak Agrinisia ya Pak ya. Ya, ini satu contoh kemarin dalam CEO Development Class-nya Pak Budi juga saya sempat share bahwa sekali lagi kebanyakan sebenarnya para entrepreneur
itu bukan yang tidak mampu, tapi belum mampu untuk memprioritaskan yang namanya research ini. Ya kita tahu, mungkin Pak Budi udah banyak cerita bahwa kelasnya Agrinesia itu juga sudah bukan kecil lagi. Justru di saat saya waktu itu bertanya ke Mas Angga, Mbak Rizka mengenai hal-hal yang mendasar, beliau masih pada pijakan asumsi atau hipotesa. Padahal kita untuk bisnis yang sekelas Agrinesia yang sudah bermiliaran-miliaran lah, saya nggak perlu nyebut angka pastinya karena saya juga nggak tahu, tapi yang saya tahu besar sekali. Itu saya hanya bilang ke Mas Angga pada saat itu, kok ya kita harus melakukan research. Kita harus melakukan research karena untuk pengembangan bisnisnya, untuk meng-scale up lagi. Jadi kalau Agrinesia bukan akselerasi tapi udah scale up tingkatannya ya. Itu kita lakukan. Jadi saya membantu Mas Angga pada saat itu mengorientasikan dia bahwa prioritas untuk research itu dibutuhkan. Akhirnya kita hire dengan salah satu agency. Dan sebenarnya nggak mahal-mahal. Maksudnya saya bilang nggak mahal, ada relatif antara apa yang kita bayarkan di research itu hanya ratusan juta untuk omset yang miliaran, itu sebenarnya it's a good investment. Itu sih. Ya, jadi kalau kita lihat tadi itu sebetulnya research itu sendiri juga mulai dari yang basic, free ya. Intinya kalau saya lihat itu adalah mengenal lebih dalam konsumennya kita. Betul. Memahami bukan hanya basic yang seperti geografinya tadi ya, demografinya dan segala macam, betul-betul mengenalnya gitu ya. Tadi mungkin ada pertanyaan dari Bang Dodi itu waktu pengalamannya Mas Baskoro research untuk Unland itu seperti apa ya, karena sehingga menentukan arahnya Unland itu seperti yang waktu di launching itu.